A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin berbahagia, masih kita bercerita tentang Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab seorang jagoan, seorang pemuda, seorang yang kuat, gagah, perkasa dengan tubuhnya, perawakannya yang kuat. Dia jadi khalifah. Kemudian setelah dia jadi khalifah, dia mengangkat seorang bupati di Mesir yang namanya Amru bin As. Amru bin As diangkat menjadi bupati di Mesir. Kemudian Amru bin As ini di dekat istananya itu melihat ada gubuk reok, gubuk Yahudi. Dengan melihat gubuk Yahudi ini, katanya ini tidak pantas untuk pemandangan di dekat istana. Oleh karena itu makanya kita gusur saja, dengan alasan kita mau buat masjid yang mewah. Langsung diutus anak buahnya, kau panggil, katanya. Siapa tuh yang dipanggil? Itu katanya Yahudi itu. Yang mana? Itu yang punya gubuk tuh, gubuk reok itu. Gubuk yang reok itu, kau panggil, bawa sini, ajak sini. Masa katanya ada gubuk di dekat istana yang megah seperti ini? Gak pantas katanya. Panggil dia. Nah, dipanggil lah. Setelah dipanggil Yahudi, datanglah Yahudi. Ada apa? Katanya, Pak, saya ingin menanyakan kepada kamu. Kamu sudah tahu belum? Belum tahu, Pak. Iya, memang belum. Saya memang belum kasih tahu. Itu katanya gubuk kau itu, gubuk reok yang dekat istana itu mau dibangun masjid yang mewah. Jadi tidak pantas ada gubuk seperti itu, makanya mau dibebaskan. Mau saya gusur. Mau saya ganti rugi. Berapa maunya? Enggak, Pak, katanya. Saya nggak mau diganti rugi, saya nggak mau dijual. Loh, katanya, kok nggak mau jual? Saya bayar 2 kali lipat. Enggak, Pak, katanya. 2 kali lipat juga enggak. Saya bayar 3 kali lipat. Enggak juga, Pak. 6 kali lipat pun yang Bapak mau bayar, saya enggak. Saya sudah cukup makmur. Di tempat saya itu dapur dengan sumur. Nggak bisa, katanya. Ya udah, kalau begitu. Kalau itu mau saya bongkar paksa. Dipanggil lah, dozer panggil, ya, ahli bangunan panggil, kepala bangunan, ayo kita yuk gusur tuh rumah Yahudi, katanya. Masa, katanya, sudah diperintahkan karena ini sudah dikatakan untuk buat masjid yang mewah, tidak pantas tempat itu, rumahnya itu dekat masjid, dekat istana ini, makanya gusur. Nah, setelah digusur, karena perintah dari bupati ini mau digusur, dia dengan sedih dia berangkatlah kemana? Ke Madinah. Ah, katanya, ini kan baru bupati, pasti ada atasannya, ada gubernur. Di mana gubernurnya? Ya, Amirul Mukminin. Di mana? Ya, di ini, di Madinah. Berangkatlah dia berjalan menuju Madinah berhari-hari. Setelah sampai ke Madinah, dia melihat ada seseorang yang selagi kecapean, dia tertidur di bawah pohon kurma. Langsung disampari, dihampiri si bapak ini, langsung dibangunkan. Pak, katanya, maaf Pak, ganggu istirahat Bapak. Ya, ada apa? Saya mau tanya, Pak. Tanya apa? Bapak tahu nggak Amirul Mukminin yang namanya Khalifah Umar bin Khattab? Tahu. Di mana, Pak, rumahnya? Tuh, di atas lumpur. Oh, kok katanya di atas lumpur? Bingung sih ini. Kenapa ya kok rumahnya di atas lumpur? Terus, Pak, pengawalnya banyak nggak, Pak? Pengawalnya banyak. Siapa aja? Berapa pelton, Pak, pengawalnya? Pengawalnya dari beberapa anak yatim, fakir miskin, tunanetra, orang yang jompo, orang yang susah-susah, orang yang lemah. Oh, Khalifah Umar ternyata pengawalnya anak yatim, fakir miskin, orang yang lemah, tunanetra.
pakaian kemuliaannya apa Pak pakaiannya? Pakaian kemuliaannya adalah malu dan takwa. Oh, malu dan takwa pakaiannya. Saya kira pakaiannya pakaian seperti pakaian raja yang hebat. Ternyata pakaiannya malu dan takwa. Nah sekarang Pak, orangnya ada di mana Pak? Bapak tahu nggak? Ada di depan kamu. Oh ternyata Umar bin Khattab ini yang ditanya itu ternyata benar Umar bin Khattab yang dia ditanya itu. Oh langsung, ya kamu mau apa? Ada apa? Saya mau lapor Pak. Lapor apa? Saya mau minta keadilan. Bupati Bapak yang baru diangkat di Mesir itu, Amr bin As itu, dia main gusur saja Pak. Gusur apa? Rumah saya kan kecil, reok, rumah yang jelek, ada di dekat istana. Jadi katanya dia mau bangun masjid yang megah, yang mewah. Jadi sampai rumah saya itu mau digusur. Nah, saya mau minta keadilan Pak. Ya sudah, kalau begitu. Kau lihat di depan itu ada sampah, tumpukan sampah? Ya ada. Silakan kau cari. Di tumpukan sampah itu barangkali ada tulang. Bingung si orang Yahudi ini. Kok saya datang ke sini mau minta keadilan, kok malah disuruh ngambil sampah, ngambil tulang onta yang disampah. Dapatlah dia tulang onta, langsung dikasihkan nih katanya tulang ontanya. Setelah diambil tulang ontanya langsung digaris, cret, digaris lurus. Nih katanya kasihin sama bupati yang di Mesir. Bingung, tambah bingung dong. Waduh Bapak ini gimana, katanya saya udah capek-capek, udah berhari-hari berjalan kaki dari Mesir ke Madinah, ini mau pulang lagi, nggak dapat apa-apa, cuma dapatnya tulang onta. Ya kalau tulang onta mah di Mesir mah juga banyak katanya. Sambil berjalan dia mikir, sambil berjalan mikir lagi, berjalan lagi mikir lagi, sampailah dia ke Mesir, langsung menghadap ke Bupati Amr bin As. Pak katanya, ya ada apa? Nih ada salam. Salam dari siapa? Dari Amirul Mukminin. Siapa? Umar bin Khattab. Terus ada apa? Kamu ke pusat ya? Iya ke pusat. Loh kok kamu ke pusat nggak ngomong-ngomong lagi? Main ke pusat saja? Ya kan bapaknya dari dulunya kan saya sudah bilang Pak, rumah saya kan nggak mau digusur. Kenapa? Tapi bapak masih tetap maksa digusur. Makanya saya menghadap. Ya udah, terus kamu dapat apa? Nih dapat tulang Pak. Saya dikasihkanlah tulang. Setelah menerima tulang, pesan dari Khalifah Umar bin Khattab cuma dapat tulang, dikasihkan kepada Amr bin As ini, langsung gemetar, ucap, langsung gemetar memanggil, sibuk ya, panggil kepala bangunan, panggil katanya. Itu katanya proyek digagalkan, dibatalkan, rumah Yahudi diperbaikin lagi. Tambah bingung Yahudi ini. Lalu kenapa ya? Kenapa bisa begitu Pak? Katanya kenapa bisa begitu? Ya kamu ini katanya dasar tiba-tiba main ke pusat saja nggak tahu. Ini peringatan keras dari Amirul Mukminin untuk saya. Tolong unta ini katanya artinya ini kamu sedang menjabat jadi bupati, maka kamu berjalanlah, berbuatlah jangan sewenang-wenang, bersikap adillah, nanti kamu akan jadi tulang juga, berarti mati juga. Mumpung kamu jadi hebat lagi jadi bupati, seenaknya saja, seenaknya Dewi main gusur-gusur saja. Jadi dia Khalifah Umar memberikan peringatan yang keras kepada saya. Kemudian di tulang onta ini ada garis yang lurus, artinya Amirul Mukminin itu artinya katanya Amr bin As, kau sedang jadi bupati, kau jadi raja, kau berjalanlah di jalan yang lurus, berbuatlah yang lurus, bertindaklah yang lurus, karena nanti kalau kau tidak lurus, pedang Umar yang akan meluruskannya. Nah ini makanya ada tulang onta dan garis lurus di tulang onta itu digaris oleh pedangnya Umar. Ya udah kalau begitu Pak katanya, ambil saja tuh tanahnya, rumah-rumahnya nggak usah dibangun lagi, ambil saja, saya serahin saja. Kenapa begitu? Iya Pak katanya, berarti Islam itu adil ya Pak? Adil ya? Iya adil. Ya udah saya serahkan saja. Terus satu lagi saya mau masuk Islam. Akhirnya si Yahudi ini masuk Islam. Demikianlah kisah singkat bahwa
Yahudi masuk Islam dengan gara-gara tanahnya mau digusur. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.